Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Kemarin kita sudah membahas tentang enzim. Kita nanti akan melanjutkan hal yang metabolisme lainnya selain dari enzim. Enzim hanya sebagai prolog untuk kita membahas tentang materi metabolisme. Apa yang ada dalam tubuh kita, kalau kita kilas kembali, sebenarnya sangat berhubungan satu sama lain. Seperti kemarin enzim dalam tubuh kita fungsinya sangat banyak sekali, tapi kadang kita kurang memperhatikan hal tersebut. Sebelum kita memasuki yang respirasi dan nanti fotosintesis, ada hal yang kemarin belum saya sampaikan. Kenapa hati sangat berfungsi sekali dalam tubuh kita? Kenapa dalam sistem penyerahan dulu hati merupakan fungsinya untuk menawar racun? Nah, kalau Anda lihat di LKS, ini untuk yang buku kura-kura ini di halaman 38, kemudian yang atau LKS yang satunya lagi, ini juga bisa ini di halaman 38 juga. Nah, di situ ada tulis sebagai enzim katalase. Enzim katalase itu apa sih? Enzim katalase itu adalah enzim yang menguraikan racun. Jadi ada racun dalam tubuh yang disebut dengan hidrogen peroksida. Ini sangat berbahaya bagi tubuh, maka dalam hati nanti ada biasanya terdapat dalam hati dan jantung. Itu terdapat enzim katalase yang fungsinya menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. H2O air dan O2 adalah oksigen. Sehingga zat yang tadi awalnya bersifat racun maka akan menjadi zat yang tidak bersifat racun lagi bagi tubuh. Nah, yang kemarin kelupaan. Jadi enzim katalase sangat banyak terdapat dalam hati. Nah, mungkin nanti kalau kita ketemu setelah masa COVID ini, maka nanti kita mungkin nanti akan mengerjakan tentang enzim katalase karena di sini nanti juga sulit untuk yang hidrogen peroksidanya. Kemudian kita lanjutkan. Sebenarnya untuk yang metabolisme ini biasanya keluar dalam soal ujian nasional sangat banyak sekali. Akan tetapi dalam untuk kurikulum saat ini disederhanakan sehingga yang utamanya yang dibahas adalah enzim, sedangkan untuk respirasi dan fotosintesis itu nanti hanya sebagai tambahan saja. Tapi perlu saya sampaikan di sini biar kita mengetahui apakah itu respirasi dan apakah itu fotosintesis yang sudah sering kali kita kenal waktu dulu dari SD. Nah, respirasi yang Anda kenal sebagai bernafas, memasukkan oksigen, mengeluarkan CO2. Nah, sebenarnya tidak hanya sekedar memasukkan sampai paru-paru saja, sampai alveolus, akan tetapi juga sampai tingkatan sel. Jadi untuk kelas 12 ini kita berbicara untuk tingkatan sel. Jadi kalau kita lihat dalam respirasi ini ada nanti respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di tingkatan sel, ini respirasi aerob terjadi di mitokondria. Nah, dalam respirasi ini kita hanya tahunya dari dulu SD menghasilkan CO2, membutuhkan O2. Nah, kemudian juga menghasilkan H2O. Sehingga sering kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan untuk melihat seseorang itu masih hidup atau tidak, biasanya kita memberi kaca sehingga di situ masih ada uap airnya atau tidak. Nah, untuk respirasi aerob ini Anda perhatikan PowerPoint juga di buku LKS itu di halaman 42. Nah, respirasi ini dikatakan atau termasuk dalam suatu katabolisme. Jadi proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi molekul sederhana yang menghasilkan energi. Jadi tadi kuisnya betul atau salah yang Anda jawab. Karena ini saling berhubungan antara enzim dan metabolisme. Awal dulu sebelum kita membahas enzim, dulu saya ulas sedikit tentang metabolisme yang nanti terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, untuk respirasi sel, di mana terjadi di mitokondria, nanti adalah pengubahan molekul glukosa
menjadi CO2 dan H2O yang menghasilkan energi. Apa aja sih yang proses dalam untuk menghasilkan gas tersebut? Kita lihat yang PowerPoint selanjutnya. Yang pertama adalah proses glikolisis. Jadi ini merupakan perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Ini terjadinya di sitoplasma. Nah, mohon untuk reaksi, kemudian substrat awalnya, kemudian hasil akhirnya, serta tempat terjadinya, dan ATP atau energi yang dihasilkan itu mohon nanti dibuat dalam suatu tabel sehingga memudahkan untuk memahami. Jadi dari satu molekul glukosa nanti akan menjadi 2 asam pirufat dan nanti akan menghasilkan 2 ATP, adenosin trifosfat dan 2 NADH serta di sini sudah dihasilkan H2O. Nah, kalau Anda perhatikan tahapannya akan rumit seperti ini. Tapi intinya dari sini Anda perhatikan, kalau ada panah masuk itu berarti dia membutuhkan. Kalau ada panah keluar berarti dia menghasilkan. Contoh, kalau Anda perhatikan di situ. Ada ATP, kemudian ADP. Berarti dia membutuhkan ATP menghasilkan ADP. Jadi dia butuh ATP-nya. Nanti di sini bisa dihitung ATP-nya itu dibutuhkan berapa. Kemudian nanti juga ada di situ H2O yang dikeluarkan juga. Nah, ini untuk yang tahapan glikolisis. Perhatikan saja dari siklus-siklusnya atau reaksinya. Nah, lebih jelas seperti ini. Jadi dari glukosa nanti menjadi 2 asam pirufat itu berlangsung dalam suatu perubahan-perubahan jadi glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat dan seterusnya sampai menghasilkan 2 asam pirufat, membutuhkan nanti di situ dilihat ada membutuhkan 2 ATP tapi juga menghasilkan 4 ATP. Sehingga dalam satu reaksi glikolisis kalau butuh 2 ATP menghasilkan 4 berarti menghasilkan 2 ATP. Jadi nanti di situ hasil akhirnya dia akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH serta 2 H2O. Kemudian sebelum asam pirufat itu nanti masuk ke siklus Krebs, nanti butuh diubah yang proses pengubahannya namanya dekarboksilasi oksidatif. Jadi dari perubahan asam pirufat nanti akan diubah dulu menjadi asetil CoA. Nanti asetil CoA baru nanti akan masuk ke siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini nanti terjadi di matriks mitokondria. Nah, namanya siklus berarti dia nanti akan berputar-putar terus. Jadi nanti dari oksaloasetat dengan asetil CoA akan menjadi sitrat, sitrat isu sitrat, kemudian suksinil CoA, suksinat, asam malat, kemudian menjadi oksaloasetat lagi. Di sini adalah proses mengeluarkan H2O, membutuhkan H2O dan juga akan mengeluarkan CO2. Jadi CO2 mulai dikeluarkan di sini. H2O tadi sudah dimulai dikeluarkan di proses glikolisis. Nah, dari perubahan satu molekul glukosa tadi bisa kemudian nanti hanya akan ada yang langsung bisa menghasilkan ATP, ada yang menghasilkan NADH, maka dari satu molekul NADH bisa menghasilkan 3 ATP. Tapi kalau satu molekul FADH akan menghasilkan 2 molekul ATP. Sehingga dalam satu molekul glukosa nanti akan totalnya akan menghasilkan 36 ATP. Nah, 36 ATP itu didapat dari mana? Dari sistem transport elektron. Nah, sehingga kalau Anda mau lihat berapa total ATP yang dihasilkan, maka total kesemuanya adalah 38 sebenarnya, akan tetapi untuk masuk ke mitokondria itu karena prosesnya awalnya dari sitoplasma, kemudian masuk ke mitokondria dia butuh 2 ATP sehingga 38 dikurangi 2 maka menghasilkan 36 ATP. Ini adalah gambar dari membran di mitokondria, dia double, jadi seperti kloroplas, dia mempunyai membran yang double. Kemudian yang kedua, respirasi anaerob. Ingat dalam biologi kalau an itu berarti tidak, berarti respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari,
Ini sering kali disebut sebagai fermentasi. Pernah lihat orang buat tape? Nah, itu adalah contoh dari fermentasi. Nah, kenapa dalam proses pembuatan tape itu harus ditutup dan tidak boleh dibuka sampai nanti proses itu selesai? Kenapa? Karena ingat, dalam proses pembuatan tape tadi itu tidak membutuhkan oksigen, sehingga kalau dibuka terus maka malah akan tidak jadi. Lihat aja kalau orang-orang membuat tape, apa yang perlu dilakukan dalam orang membuat tape? Pertama, misalkan tape ketela pohon atau tape telo, itu kita kupas dulu tapenya. Maaf, ketela pohonnya. Kemudian kita cuci. Kenapa harus dicuci? Untuk menghilangkan getah. Kemudian habis menghilangkan getahnya, kemudian kita kukus. Nah, kukus itu nanti untuk fungsinya agar karbohidratnya lebih cepat untuk terurai. Nah, setelah dikukus, tunggu sampai dingin dulu. Kenapa harus tunggu dingin? Ingat, untuk fermentasi kita membutuhkan jamur atau ragi. Karena kalau di situ nanti masih panas, maka otomatis nanti ragi atau jamurnya nanti akan mati, sehingga tidak lagi proses fermentasi itu akan terjadi. Nah, setelah dingin, kemudian kita kasih ragi, baru nanti kemudian kita tutup. Setelah 2-3 hari, maka baru bisa dihasilkan. Makanya kalau orang zaman dulu, kalau membuat tape, maka ditaruh di tempat yang tidak terjangkau. Contoh, misalkan di bawah tempat tidur. Nah, coba aja misalkan kalau Anda membuat tape, tempat untuk membuat tapenya atau pancinya tadi berada di atas meja, pasti setiap saat orang akan membuka, oh apa sih ini, apa sih itu, wah otomatis nggak jadi. Karena apa? Ingat, untuk proses fermentasi membutuhkan tidak membutuhkan oksigen, sehingga kalau dibuka-buka terus maka akan tidak jadi. Nah, jamurnya seperti apa sih? Nah, coba lihat dalam PowerPoint yang saya berikan. Di sini adalah jamur atau ragi. Biasanya kita sebut sebagai yeast. Nah, kalau misalkan tapenya itu yang setelah kita buat tadi terlalu lama, maka kemudian etanol yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Jadi dalam proses fermentasi alkohol, dari glukosanya nanti akan menghasilkan CO2, kemudian menghasilkan etanol dan menghasilkan ATP. Maka kalau Anda benar-benar lihat, misalkan tape tersebut dimasukkan dalam suatu plastik, maka plastiknya akan menggembung. Nah, penggembungan itulah yang nanti di situ terlihat bahwa ada gas CO2 yang keluar. Kemudian di situ akan dihasilkan etanol. Jadi air tape itu sebenarnya etanol, bukan H2O, tapi etanol. Kemudian kalau kita raba pada plastiknya atau pada pancinya akan terasa hangat. Kenapa? Dia menghasilkan energi atau ATP. Kalau terlalu lama, maka nanti biasanya akan berkelanjutan menjadi asam cuka, sehingga tapenya tidak lagi terasa manis, akan tetapi terasa agak kecut-kecut atau asam. Nah, ini bisa jadi juga kalau misalkan Anda membuat roti atau donat. Nah, dari kan juga sama memakai yeast atau fermipan kalau istilah dalam tata boga. Jadi adonan dari yang tepung, kemudian dikasih fermipan, kemudian kasih gula sedikit, kemudian apalagi monggo lah dari yang jurusan tata boga untuk proses membuat donat. Nah, kemudian harus ditutup dulu memakai kain basah. Nah, kemudian dia akan mengembang. Mengembang itu karena apa? Itu karena adanya gas CO2 yang ada. Nah, agar nanti pada saat digoreng tidak kemudian semakin mengembang lagi, atau saya biasanya kemudian mekar terlalu besar, maka kemudian dikembuskan dulu. Kembuskan dulu agar apa? CO2-nya keluar. Sehingga kalau Anda lihat pada roti atau donat, lihat di situ ada rongga-rongga. Di sebelah keluarnya yang CO2. Ini yang fermentasi alkohol. Kemudian pada tubuh manusia biasanya juga terjadi yang namanya fermentasi asam laktat. Anda biasanya mengenal ini sebagai suatu rasa capek. Jadi misalkan pada saat olahraga. Kenapa? Kebutuhan oksigen selama olahraga itu lebih banyak dibandingkan pada saat kita duduk atau berdiri. Nah,
sebenarnya untuk menghindari adanya fermentasi asam laktat itu kita hirup nafas sedalam-dalamnya. Makanya dalam pelajaran olahraga ambil nafas. Dalam pelajaran biologi nggak ada kan istilah ambil nafas. Karena apa? Karena kita posisinya tidak seperti pada saat olahraga. Jadi kalau Anda bandingkan antara fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat, bedanya di mana? Ada pada asetaldehidnya. Kalau fermentasi alkohol ada asetaldehid, kalau yang fermentasi asam laktat tidak ada asetaldehid. Akan tetapi hasil akhirnya yang fermentasi alkohol adalah alkohol atau etanol, kalau fermentasi asam laktat adalah asam laktat. Sama-sama hanya menghasilkan 2 ATP saja. Kemudian ada anabolisme yang biasanya kita mengenal sebagai fotosintesis. Sebenarnya ada 2, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Tapi kita akan hanya membahas yang fotosintesis saja. Nah, untuk anabolisme dia membutuhkan energi. Dari energinya ini maka dari 2 foton cahaya. Kalau kemo berarti dari zat kimia. Nah, untuk fotosintesis syaratnya yang pertama harus punya kloroplas. Seperti kita punya kloroplas nggak punya, berarti kita nggak bisa berfotosintesis. Nah, ini ada 2 bagian yang di dalam kloroplas itu ada stroma dan grana. Nah, kalau di stroma ini nanti akan terjadi reaksi gelap, kemudian kalau di grana adalah reaksi terang. Kenapa terjadi seperti itu? Maka ingatlah dari Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Tapi kalau proses fotosintesis, habis terang terbitlah gelap. Kenapa seperti itu saya sebutkan? Karena apa? Dari reaksi terang dulu yang awal, kemudian baru lanjut ke reaksi gelap. Nah, untuk reaksi terang yang pertama adalah fotolisis. Lisis itu terurai, berarti lisisnya terurainya H2O oleh adanya cahaya. Jadi di sini H2O akan terurai menjadi O2 dan 2H+. Kemudian dia akan menghasilkan elektron sampai nanti menghasilkan NADPH. Nah, ini nanti ada 2 aliran, yaitu siklik dan non-siklik. Kalau non-siklik dia langsung menjadi NADPH, kemudian kalau yang siklik nanti dia akan berputar-putar di sini dan akan menghasilkan ATP. Di sini ada 2 fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Fotosistem 2 di sini akan bisa menyerap cahaya sampai 680 nanometer, kalau yang fotosistem 1 sampai 700 nanometer. Nah, kemudian setelah reaksi terang tadi adalah reaksi gelap. Pada reaksi gelap ini diawali dengan fiksasi karbon. Ingat tadi untuk reaksi terang, fotolisis dulu menghasilkan NADPH dan ATP. Serta juga ada oksigen dan H+. Nah, untuk reaksi gelap ini ada 3 tahap. Fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fiksasi itu apa sih? Pengikatan. Pengikatan CO2 nanti akan menghasilkan 3 fosfogliserat, kemudian nanti 1,3 sampai nanti menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, dari gliseraldehid fosfat tadi 2 nanti berubah menjadi glukosa, yang 10-nya nanti akan regenerasi menjadi rubisco lagi, sehingga dia akan berputar terus. Nah, reaksi gelap ini disebut juga sebagai siklus Kelvin karena yang menggunakan adalah Kelvin-Benson. Nah, monggo nanti tempatnya di mana reaksi terang, di mana reaksi gelap. Jangan lupa reaksi terang itu di grana, kemudian menghasilkan O2 dan juga menghasilkan NADPH serta ATP. Kemudian yang reaksi gelap dari di stroma, NADPH dan ATP yang dihasilkan di reaksi terang tadi digunakan di reaksi gelap. Pada reaksi gelap nanti akan dengan glukosa. Ada tiga pada siklus ini, pada siklus atau reaksi gelap ini ada 3 tahap, yaitu fase fiksasi, reduksi, dan fase regenerasi. Nah, ini adalah perbedaan fotosintesis dengan kemosintesis. Nah, akan dibaca aja. Nah, kemudian
Apakah hubungan antara katabolisme dan anabolisme karbohidrat? Nah, ini nanti kalau katabolisme nanti akan menghasilkan atau glikolisis menghasilkan energi. Kemudian kalau anabolisme karbohidrat ini bisa menghasilkan glukosa. Kalau glukosa yang kita perlukan itu sudah cukup, maka biasanya akan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Ini hubungan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein itu sering kali keluar dalam soal ujian ya maupun soal ulangan. Jadi nanti dari dulu waktu kelas 11 dulu pencernaan. Yang utama yang diuraikan apa? Karbohidrat. Habis itu apa? Protein. Habis itu lemak. Kenapa? Di sini ada penguraian-penguraiannya. Yang paling mudah memang adalah karbohidrat untuk diuraikan jadi energi. Baru nanti terakhir adalah yang lemak. Katabolisme ini untuk ringkasannya ada glikosis, sikloskleroz dan transferon. Kemudian despirasi anaerob, fermentasi yaitu nanti fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Demikian untuk yang anabolisme dan katabolisme. Mohon dibaca lebih detail lagi untuk bisa dari LKS, bisa dari buku ataupun dari sumber lain. Saya kira cukup dari saya. Nanti jika ada diskusi atau pertanyaan silahkan di WA grup khusus bio. Demikian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.